Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum saya lebih jauh untuk menyampaikan isi dari presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Ada saya sendiri Muhammad Yusuf Hidayatullah dan selanjutnya Said Rafi Sidik dan juga Maulana Mansyur. Baiklah, mari kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Metode analisis tren. Tren merupakan sebutan untuk suatu peramalan variabel di mana variabel bebasnya atau waktu analisis tren dibagi menjadi 3 metode, yaitu tren linear, tren kuadratik, tren eksponensial. Berdasarkan data yang ada, penelitian ini menggunakan metode tren kuadratik dalam menentukan penggunaan salah satu dari 3 metode tren tersebut, yaitu dengan menggunakan scatter diagram atau pola data observasinya. Evaluasi metode tren. Metode tren yang paling sesuai adalah memberikan nilai dugaan yang lebih dekat dari nilai aktualnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan metode tren yang paling sesuai. Pemilihan peramalan terakurat dilakukan dengan cara membandingkan nilai error beberapa teknik yang telah diterapkan untuk menentukan suatu teknik yang terbaik dalam peramalan. Pada penelitian ini, nilai error digunakan untuk menggunakan MAPE, MEC, dan MAD. Perhitungan nilai error menggunakan aplikasi Minitab. Baik, selanjutnya analisis tren kuadratik. Metode tren nonlinear tren kuadratik adalah tren yang mempunyai persamaan bentuk fungsi kuadrat dengan bentuk grafik seperti parabola, baik yang terbuka ke atas maupun parabola terbuka ke bawah. Persamaan metode tren kuadratik dapat ditulis sebagai berikut. Y aksen sama dengan A plus BX plus C X kuadrat 2. Di mana A sama dengan sigma Y buka kurung dan tutup kurung, buka kurung lagi, sigma X pangkat 4 tutup kurung, means buka kurung, sigma X pangkat 2 Y tutup kurung, buka kurung, sigma X pangkat 2 per N buka kurung, sigma X pangkat 4 tutup kurung, min buka kurung, sigma X pangkat 2 tutup kurung. B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Yang C sama dengan N buka kurung sigma X pangkat 2Y tutup kurung min buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung buka kurung sigma Y per N buka kurung sigma X pangkat 4 buka tutup kurung min buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Keterangan Y aksen adalah nilai tren pada periode tertentu, dan X atau X pangkat 2 unit periode yang dihitung dari periode dasar. A sama dengan nilai konstanta sama dengan nilai tren yang ada pada periode dasar. B dan C merupakan nilai koefisien arah garis tren sama dengan perubahan tren setiap periodenya. Bisa kita lihat pada penelitian ini data yang diambil adalah data penjualan atau volume ekspor melon tahun 2017 sampai 2019. Berikut data hasil penelitian. Tabel 1 dan data volume ekspor melon PT Bumi Sari Lestari. Tahun 2017, periode triwulan 1, 2, dan 3, dan 4, bisa kita lihat penjualan per kilonya mencapai pada triwulan 1 19.830, pada triwulan 2 29.585, pada triwulan 3 terdapat 25.370 kilo, pada triwulan 4 terdapat 15.300 kilo. Kita lihat pada tahun 2018 terdapat pada triwulan 1 29.770 kilo. Pada triwulan 2 terdapat
32.985 kilo, pada triwulan 3 terdapat 50.440 kilo, dan pada triwulan 4 terdapat 36.619 kilo. Kita melihat pada tahun 2019 pada triwulan 1 terdapat 23.280 kilo, pada tahun 2019 juga pada triwulan 2 terdapat 28.290 kilo, pada triwulan 3 terdapat 19.680 kilo, pada triwulan 4 terdapat 23.720 kilo. Berdasarkan data volume ekspor melon tahun 2017 terlihat plot data sebagai berikut. Bisa kita lihat pada plot data volume ekspor melon, kurvanya. Pemilihan model tren terbaik dapat dilakukan analisis tren dengan melihat diagram plot data dari variabel penjualan pada tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan pola data pada ilustrasi pertama, terlihat bahwa garis bergerak naik lalu turun kembali pada satu periode dan membentuk suatu garis lengkung ke bawah seperti parabola. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode tren yang cocok adalah metode tren kuadratik. Menurut Murti tahun 2019 yang menyatakan bahwa metode tren kuadratik adalah tren yang mempunyai persamaan bentuk fungsi kuadrat dengan bentuk grafik seperti parabola, baik yang terbuka ke atas maupun parabola yang terbuka ke bawah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Diketahui data penjualan ekspor melon PT Bumi Sari Lestari tahun 2017 hingga tahun 2019. Mana dalam data ini per tahunnya dibagi menjadi 4 kuartal. Dan didapatkan hasil data sebagai berikut. Yang ditanyakan, hitunglah perhitungan peramalan volume ekspor melon pada periode triwulan pertama tahun 2020. Yang kedua, perhitungan peramalan volume ekspor melon pada periode triwulan kedua tahun 2020. Menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat, di mana A sama dengan sigma Y sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat kali Y sigma X kuadrat dibagi N dalam kurung sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2. Kemudian B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dan C, N dalam kurung sigma X kuadrat kali Y dikurangi sigma X kuadrat dalam kurung sigma Y dibagi N sigma X pangkat 4 min sigma X pangkat 2 dalam kurung kuadrat. Dan dapat disederhanakan, sigma Y sama dengan N kali A tambah C sigma X pangkat 2. Sigma XY sama dengan B sigma X kuadrat. Kemudian sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat tambah C sigma X pangkat 4. Kemudian dilanjutkan perhitungan nilai A, B, dan C. Yang pertama, sigma Y sama dengan N kali A tambah C sigma X kuadrat, di mana sigma Y didapat dari tabel sebelumnya 334.869. N adalah jumlah kuartal dari 3 tahun, yaitu 12, dikali A tambah 182, yakni sigma X kuadrat yang didapatkan dari hasil tabel data sebelumnya, dikali C. Ini merupakan persamaan pertama. Yang kedua, sigma XY sama dengan B sigma X kuadrat. Sigma XY didapat dari tabel sebelumnya adalah 40.588 sama dengan 182B. Kemudian dibagi yang didapatkan hasil 223,011 sama dengan B. Yang ketiga, sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat tambah C sigma X pangkat 4. Di mana sigma X kuadrat Y adalah 4.354.186 sama dengan 182A tambah 4.550C. Ini merupakan persamaan kedua. Dan persamaan kedua ini dibagi 25. Langkah berikutnya, eliminasi persamaan 1 dan 2.
334.869 sama dengan 12A tambah 182C. 174.167,44 sama dengan 7,28A tambah 182C. Dikurangi 160.701,56 sama dengan 4,72A. A sama dengan 160.701,56 dibagi 4,72, di mana didapatkan hasil A sama dengan 34.046,94. Kemudian masukkan nilai A ke dalam persamaan 1. 334.869 sama dengan 12 kali A tambah 182C. Dengan 12 dalam kurung 34.046,94 ditambah 182C sama dengan 408.563,28 ditambah 182C. Pindah ruas 334.806 dikurangi 408.563,28 sama dengan 182C. Dapatkan hasil min 73.694,28 sama dengan 182C. Didapatkan hasil C sama dengan min 404,91. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan nilai A sebesar 34.046,94, nilai B sebesar 222.3,011, dan nilai C sebesar min 404,91. Sehingga untuk mencari persamaan model forecast-nya dari persamaan Y-aksen sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat dengan memasukkan nilai A, B, dan C menjadi Y-aksen sama dengan 34.046,94 ditambah 223,011X dikurangi 404,91X kuadrat. Perhitungan peramalan berdasarkan data volume ekspor melon menggunakan metode tren kuadratik diperoleh hasil peramalan sebagai berikut. Variabel volume ekspor melon pada triwulan 1 tahun 2020 diperoleh sebesar 15.767,427, sedangkan pada triwulan 2 diperoleh sebesar 9.916,788. Persamaan model tren dibagi Y-aksen sama dengan 34.046,94 ditambah 223,011X dikurangi 404,91X 2. Perhitungan peramalan volume ekspor melon pada periode triwulan pertama tahun 2020 adalah Y-aksen sama dengan 34.046,94 ditambah 223,11X dikurangi 404,91X 2. Y-aksen sama dengan 34.046,94 ditambah 223,011 dikali 7 dikurangi 404,91 dikali 7 2. Y-aksen sama dengan 34.046,94 ditambah 1.561,077 dikurangi 19.840,59 sehingga diperoleh hasil Y-aksen sama dengan 15.767,427. B. Perhitungan peramalan volume ekspor melon pada periode triwulan pertama tahun 2020 adalah Y-aksen sama dengan 34.046,94 ditambah 223,011X sama dikurangi 404,91X 2. Y-aksen sama dengan 34.046,94 ditambah 223,011 dikali 8 dikurangi 404,91 dikali 8 2. Y-aksen sama dengan 34.046,94 ditambah 1784,088 dikurangi 25.914,24 sehingga diperoleh hasil Y-aksen sama dengan 9.916,788. Berdasarkan perhitungan di atas dengan menggunakan metode tren kuadratik, diperoleh hasil peramalan volume ekspor melon di PT Bumi Sari Lestari
Untuk triwulan pertama pada tahun 2020 sebesar 15.767,427 kg dan untuk triwulan kedua pada tahun 2020 sebesar 9.916,788 kg. Peramalan modal tren kuadratik digunakan untuk meramalkan volume ekspor melon pada PT Bumi Sari Lestari untuk satu periode triwulan yang akan datang. Menurut Monica, analisis tren merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk melakukan peramalan suatu kejadian pada masa yang akan datang, serta mengetahui kecenderungan dari sebuah data yang dianalisis tersebut naik atau turun.